Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum. Tak ada yang menduga, barang haram di kamarnya justru ditaruh orang terdekat, lalu ia diperas ratusan juta agar bungkam. Kini, seorang ibu kandung muncul di ruang sidang membawa rekaman dan bukti transfer. Jika semua terbongkar, siapa yang paling ketakutan kehilangan nama dan uang? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku John Martias. Orang mengenalku sebagai pengacara yang dingin, berkalkulasi, dan hampir tidak pernah memberikan ekspresi pada saat sidang. Aku tidak menampar meja, tidak menghina jaksa, dan tidak pernah memberi respon pada kamera wartawan yang meledak seperti senjata kilat di wajahku. Bagiku, hukum bukan panggung sandiwara. Hukum juga bukan tempat pamer moral. Hukum adalah ruang sesak yang penuh kenyataan. Manusia bisa berubah menjadi monster hanya karena rasa takut, keserakahan, atau harga diri yang remuk. Usiaku sudah matang. Rambut pelipisku dipenuhi warna perak yang tidak bisa lagi disembunyikan dengan kosmetik. Aku sudah memenangkan kasus pembunuhan, pencucian uang, perseteruan bisnis, bahkan perebutan hak asuh anak yang merampas kewarasan banyak orang. Namun ada satu perkara yang selalu ingin kuhindari, narkoba. Bukan karena aku jijik pada barang itu saja, tapi karena aku tidak tahan melihat bagaimana masyarakat memperlakukan terdakwa narkoba, dianggap najis, dicap pecundang, tidak diberi kesempatan untuk bernafas. Sekali nama tersentuh narkoba, maka dunia akan memperlakukannya seperti sampah medis. Orang tidak peduli pada fakta. Orang hanya peduli pada rumor. Bagi publik, narkoba adalah penghapus reputasi yang bekerja lebih cepat daripada fitnah politik. Karena itulah aku benci. Karena itu pula aku selalu menolak perkara serupa. Aku bukan pahlawan. Aku bukan pencari kebenaran sejati. Aku hanya lelaki paruh baya yang ingin menjaga profesinya tetap bersih dari isu murahan. Namun malam itu, sesuatu berubah. Hujan turun seperti tarik napas panjang dari langit yang lelah memeluk Jakarta. Aku sedang berada di ruang kerjaku, dikelilingi rak buku tebal tentang hukum pidana dan teori pembuktian. Jam dinding berdetak seolah mengejek kegigihan manusia untuk memperjuangkan hidup. Aku baru saja menyelesaikan telepon panjang dengan klien kaya yang menginginkan perjanjian bisnis. Pekerjaan yang sederhana, menghasilkan banyak uang, tidak membuat kepala pening. Saat aku mulai membereskan dokumen, pintu diketuk. Asisten perempuan bernama Kay masuk dengan wajah ragu. Kay sudah bekerja denganku bertahun-tahun. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus meletakkan berkas tanpa komentar. Tapi malam itu ia membawa map coklat dengan label kasus yang paling kubenci. Ia berkata pelan, hampir berbisik, seolah suara keras dapat memanggil setan. "Pak John, ini terkait seorang artis." Kalimat itu sudah cukup untuk membuatku kehilangan minat. Aku tidak suka artis. Mereka hidup dalam realitas palsu, pamer emosi di televisi, menangis di depan kamera, kemudian melakukan kebohongan yang disorot jutaan mata. Mereka bukan pencari hukum. Mereka pencari simpati. Mereka ingin dimaafkan tanpa memberikan penjelasan. Jadi aku mengabaikan. Aku menyuruh Kay meletakkan map itu di meja, lalu keluar. Setelah pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Hujan semakin deras. Kota menenggelamkan lampu kendaraan yang menembus genangan air. Aku memandang map itu dengan pandangan mual. Labelnya sederhana, kasus narkoba, Ammar Zoni. Aku tahu nama itu. Semua orang tahu. Nama yang pernah dipuja pemirsa sebagai simbol lelaki romantis, kemudian digantung di tiang opini publik sebagai kambing hitam. Kesalahan terdahulu membuatnya tidak punya kesempatan kedua. Media memperlakukannya seperti objek penelitian kriminal. Aku mengeraskan rahang. Lalu ingin melempar map itu ke tong sampah. Aku selalu membenci hari sidang pertama. Bukan karena aku gugup, melainkan karena ruang sidang itu adalah tempat di mana manusia dipreteli, dilucuti harga dirinya, lalu dihakimi sebelum hukum berbicara. Di gedung pengadilan ini, kesalahan bukan sekadar fakta,
tetapi opini publik yang berteriak lebih cepat dibandingkan palu hakim. Pagi itu, aku melangkah menuju ruang sidang utama dengan kepala tertunduk, bukan karena takut, tetapi karena aku tidak ingin menatap kamera-kamera yang menungguku seperti kawanan serigala lapar. Aku mendengar desis mikrofon, klik kamera, dan bisikan wartawan yang menyebut nama klienku seolah ia bukan manusia, melainkan komoditas berita. Mereka menyebutnya pecandu kambuhan. Mereka menyebutnya artis gagal. Mereka menyebutnya racun bagi keluarganya sendiri. Padahal sidang belum berjalan sepenuhnya. Belum ada satu putusan pun. Belum ada satu bukti diperdengarkan. Tapi publik telah menjatuhkan vonis, Ammar Zoni harus dihancurkan. Aku menghela napas panjang, menenangkan diriku sendiri. Aku tidak peduli apapun label yang dipakai wartawan hari ini. Tugasku hanya satu, membongkar kebenaran. Jika kebenaran itu busuk, aku akan meninggalkannya. Tetapi jika kebenaran itu teraniaya, maka semua orang yang ada di ruangan itu akan mendengarkan suaranya melalui mulutku. Itu prinsipku sebagai pembela. Ketika aku memasuki ruang sidang, kursi-kursi sudah dipenuhi mata-mata penasaran. Jaksa penuntut duduk tegak, dengan setumpuk berkas yang seolah berisik mengatakan, "Kami akan menjatuhkanmu sebelum kau berbicara, John." Aku hanya memberi sedikit senyum sinis. "Silakan mencoba," batinku. Lalu pintu samping berbunyi. Seorang petugas membawa terdakwa masuk. Ammar Zoni. Tubuhnya lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihat foto publikasinya. Matanya cekung. Pundaknya turun. Namun ada sesuatu pada sorot matanya, bukan kekalahan, melainkan kelelahan seorang ayah yang ingin hidup. Semua kamera diarahkan padanya. Blitz menyambar wajah yang belum sempat menyiapkan diri. Ia bukan tampil sebagai artis, hari ini ia hanyalah tersangka. Aku melihat beberapa orang berbisik sambil menahan tawa. Ada tatapan jijik. Ada tatapan puas. Publik menyukai tragedi, dan lebih menyukai jika tragedi itu menimpa orang berstatus selebritis gagal. Aku memukul dadaku pelan, mengingatkan diriku. Lepaskan ego. Dengarkan fakta. Uji retakan. Jangan ikut menjadi hakim sebelum waktunya. Hakim memasuki ruang persidangan. Semua berdiri. Aku bisa merasakan atmosfer berubah. Sidang dibuka. Jaksa memulai dengan nada tinggi, terdakwa Ammar Zoni adalah pengguna berulang. Aku langsung mengangkat tangan. Saya keberatan dengan frasa pengguna berulang, karena belum ada pemeriksaan resmi yang membuktikan kontinuitas penggunaan di masa sebelumnya sebagai bukti hukum. Itu hanya opini. Jaksa menatapku dengan mata tajam. Hakim mencatat keberatanku. Ini baru permulaan. Setelah pembacaan, kami memasuki pemeriksaan awal. Di luar dugaan, hakim mempersilakan aku untuk berbicara langsung dengan terdakwa sebelum sidang teknis dimulai. Kesempatan langka. Aku mendekat, duduk di samping Ammar. Suaraku perlahan, setajam pedang. Aku tidak butuh pengakuan manis. Aku tidak butuh ceramah. Aku butuh fakta, kataku. Aku akan bertanya 4 hal. Kau jawab tanpa menangis, tanpa drama. Bisa? Ammar mengangguk lemah. Pertama, kataku, apakah barang itu benar milikmu? Ammar menggeleng pelan. Tidak, Bang John. Demi Tuhan. Kedua, siapa yang datang sebelum polisi masuk kamarmu? Ammar terdiam. Bibirnya bergerak, namun seperti tertahan sesuatu. Ada yang masuk. Tapi aku tidak boleh menyebut namanya. Aku takut. Aku mencatat dalam pikiranku, takut berarti ada ancaman. Ketiga, lanjutku, menjaga nada suaraku tetap datar, apakah kau pernah diancam membayar sejumlah uang untuk menutup masalah? Kali ini, Ammar menunduk. Tangannya gemetar. Pernah. Tapi aku tidak membayar semuanya. Aku kembali mencatat, ancaman finansial berarti pola pemerasan, dan ini lebih besar dari sekadar penyalahgunaan. Keempat, kataku, dan kali ini aku menatap matanya langsung, kau masih ingin hidup demi anakmu? Ammar menekan bibirnya, lalu air matanya meledak begitu saja tanpa suara keras. Tetesannya jatuh ke lantai dingin ruang sidang. Ia mengangguk cepat,
Seperti seseorang yang sudah berdamai dengan kehancuran harga diri tetapi tidak ingin kehilangan sisa alasan untuk bernapas. Aku ingin melihat mereka tumbuh, bisiknya. Aku ingin mereka tahu ayahnya berjuang. Aku ingin pulang. Itu bukan kalimat pembela diri seorang selebritas. Itu kalimat ayah. Aku menutup berkas, berdiri, dan kembali ke kursiku. Dalam hati, aku mengulang ucapannya, aku ingin pulang. Di luar kaca, wartawan terus menulis narasi mereka. Namun satu hal kini berubah dalam diriku. Aku datang ke persidangan ini dengan penuh sinisme. Aku membenci kasus narkoba. Aku muak dengan repetisi dosa yang sama. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Keempat jawaban itu bukan jawaban pengecut. Itu jawaban manusia yang masuk ke pusaran sesuatu yang belum ia pahami. Dan aku mulai merasakan sebuah puzzle besar yang menunggu dirangkai. Ada ketakutan. Ada ancaman uang. Ada sosok yang masuk kamar sebelum penggerebekan. Ada air mata ayah yang tidak ingin mati secara sosial. Sidang ditunda sementara. Hakim meninggalkan ruangan. Aku masih duduk, namun pikiranku sudah melaju kencang. Jika ancaman itu nyata, berarti ada jaringan. Jika ada jaringan, berarti seseorang menginginkan Ammar jatuh. Dan jika seseorang menginginkan kejatuhan, berarti narkoba ini bukan kebiasaan, melainkan alat penghancur citra. Aku memejamkan mata, menahan desiran dalam dada. Apakah aku sedang menghadapi kasus kriminal, atau pembunuhan karakter yang direncanakan? Aku belum menemukan jawabannya. Namun satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan seorang ayah dihancurkan hanya karena publik ingin tontonan baru. Hari itu, aku keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Sorotan kamera kembali mencari wajahku. Aku biarkan mereka merekam. Karena mulai hari itu, aku tidak hanya membela terdakwa. Aku mulai mengejar kebenaran. Hari itu aku melangkah keluar dari gedung pengadilan tanpa satupun senyum. Tidak ada kemenangan yang bisa kutulis dalam hati. Yang ada hanya tanda tanya. Terlalu banyak jeda. Terlalu banyak ketidaksesuaian antara kronologi dan kenyataan lapangan. Sebuah kasus yang dianggap publik sebagai perkara narkoba justru terasa bagiku seperti panggung drama yang dipaksakan, dan aktor utamanya dipaksa tampil tanpa naskah. Aku butuh masuk ke sumber masalah. Dan itu berarti kembali ke titik awal penangkapan. Hotel. Kamar tertutup. Barang yang ditemukan di meja kecil. Dan seseorang yang masuk sebelum polisi. Semua ciri itu bagi pengacara berpengalaman bukan sekadar kejadian mendadak, itu adalah pola jebakan klasik. Barang ditanam, polisi datang, media bergerak, citra dihancurkan, dan seseorang di balik layar memegang kendali. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang kerjaku. Lampu kuning temaram membuat dinding batu bata terlihat lebih tua dari usianya. Di atas meja, berkas tebal tentang kronologi penangkapan menunggunya seperti monster. Aku mulai membaca perlahan. Penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat. Tersangka ditemukan di kamar sendirian. Barang bukti berada dalam jangkauan tangan. Klasik. Terlalu klasik. Aku mencatat, mengapa warga melapor pada malam itu, pada jam itu, ketika Ammar sedang sendiri? Ada jeda logika. Warga tidak punya akses pada kamar hotel. Jadi bagaimana mereka tahu? Mengapa laporan datang begitu tepat waktu? Kemudian mataku berhenti pada catatan kecil di bagian bawah. Saksi hotel mengonfirmasi adanya satu orang yang memasuki ruangan sebelum penangkapan. Disinilah alarm hukumku berbunyi. Jika polisi mengakui ada satu orang masuk sebelum penangkapan, mengapa orang itu tidak diperiksa? Mengapa tidak dicari identitasnya? Mengapa tidak dimintai keterangan sebagai saksi awal? Karena kalau itu dilakukan, skenario besar mungkin terbongkar. Aku meraih ponsel dan menekan nomor asisten lapanganku, Davin. Ia mantan jurnalis investigasi yang lebih banyak menggunakan mata dibandingkan mulut. Besok pagi kita ke hotel lokasi penangkapan, kataku tegas. Cari akses masuk, cek CCTV, dan temui manajemen. Aku butuh semua data mentah. Jangan percaya pada laporan polisi. Davin mengangguk. Aku paham, Bang John. Kalau ada pihak hotel menolak, tanyakan siapa pemilik saham terbesarnya, kataku pelan. Di negeri ini, saham lebih jujur daripada polisi.
Pagi berikutnya, aku berdiri di depan hotel tempat drama itu terjadi. Bangunannya tinggi, kaca-kacanya berkilap memantulkan panas matahari. Tapi di balik kemewahan itu, ada rahasia yang kutunggu untuk dipaparkan. Davin menghampiriku sambil membawa map coklat. "Bang, aku sudah mendapatkan izin mencocokkan kamera lantai itu. Ada beberapa jeda rekaman, tapi masih bisa dianalisis." Jeda rekaman. Itu sesuatu yang tidak boleh ada. Aku memeriksa layar laptop kecil milik Davin. Di menit tertentu, seseorang berjaket hitam dan topi menutup wajah masuk ke lantai tempat Ammar berada. Orang itu tidak terlihat sebagai tamu. Ia tidak membawa koper. Ia hanya membawa sesuatu kecil di tangannya dan langsung menuju kamar yang menjadi lokasi penangkapan. 4 menit kemudian, polisi datang. Terlalu rapi. Terlalu lancar. Terlalu seperti koreografi. "Ada rekaman lain?" tanyaku. "Ada," jawab Davin. "Bagian lobi." Ia memutarnya. Seseorang duduk di pojok lobi dekat area santai. Ia tampak menunggu, lalu menerima telepon. Kemudian berdiri dan menghilang begitu saja. Aku menatap layar itu lama sekali. Manajer bisnis. Orang yang sudah lama ku ketahui punya koneksi dengan dunia hiburan, terutama artis yang merasa dirinya adalah komoditas. Aku mengenal wajah itu karena aku pernah melihatnya dalam satu konferensi bisnis. Ia bukan orang asing bagi Ammar. Ia orang kepercayaan. Dan jika orang kepercayaan berada di lokasi sebelum penangkapan, itu bukan kebetulan. Itu pengkhianatan. Aku mendesah panjang. "Apa ada bukti permintaan transfer?" Davin memberikan print out beberapa percakapan. Sebagian besar sensor, namun satu kalimat terlihat jelas. "Bayar 300 juta dulu supaya rekaman aman." Aku menatap kertas itu hingga telapak tanganku terasa dingin. Sekali ancaman uang terjadi, pola pemerasan akan berulang. Dunia kriminal selalu menginginkan lebih. Mereka tidak pernah puas satu kali pembayaran. Aku bisa merasakan darahku naik ke kepala. Bukan karena amarah pribadi, tetapi karena pola ini begitu disengaja. Mereka ingin mengambil harga diri seseorang, lalu mengambil hartanya, dan menghancurkan keluarganya. Di titik itu aku tahu, kasus narkoba ini hanyalah kedok. Yang terjadi sebenarnya adalah 2 hal, penghancuran reputasi dan pemerasan sistematis. Aku berdiri. "Kita cari saksi hotel itu." Manajer hotel wanita, sekitar usia 40, berusaha menjaga bahasa tubuh. Tapi matanya penuh ketakutan. Ia tahu sesuatu. "Apa benar ada satu orang masuk sebelum polisi?" tanyaku lembut. Ia menutup mulut. "Saya tidak bisa mengonfirmasi apapun, Pak. Ada tekanan dari pihak luar." "Tekanan? Pihak luar?" "Aku tidak perlu menyebut siapa. Kalau Anda takut bicara," kataku pelan, "itu berarti ancaman yang Anda terima lebih besar daripada kode etik Anda." Wanita itu memejamkan mata. Tangannya gemetar. Yang masuk itu bukan tamu. Ia membawa akses dari manajemen. "Dari siapa?" Ia terdiam. Air matanya jatuh. "Dari pihak manajemen artis." "Saya tidak bisa menyebut nama." Aku menunduk, menahan napas. Puzzle itu mulai terbentuk jelas. Aku akhirnya berkata, "Jika kasus ini tidak dibuka, seorang ayah mungkin kehilangan hak atas anaknya. Kau ingin berada di sisi mana sejarah mencatat namamu?" Wanita itu mengeluarkan suara lirih. "Aku hanya tidak ingin kehilangan pekerjaanku." Aku tersenyum miris. Dunia ini memilih korban dengan mudah. Hari ini Ammar. Besok mungkin Anda. Kita hanya bisa selamat jika berkata benar. Ia menutup wajah. "Aku akan pikirkan kembali, Pak John." "Itu cukup. Untuk sekarang." Ketika aku dan Davin keluar dari hotel, aku memandang ke langit yang berawan. Tidak ada sinar matahari. Hanya langit kusam. Rasanya seperti batin Ammar yang terkurung. Aku berpikir panjang. Siapapun dalangnya, ia memainkan permainan besar. Narkoba dijadikan senjata. Keluarga dijadikan tekanan. Uang dijadikan tali yang menjerat leher. Dan satu hal paling kejam dari semua ini adalah fakta bahwa Ammar tidak melawan. Ia hanya takut. Aku tidak butuh simpati dari publik.
Aku tidak peduli reputasi selebritas. Yang kubutuhkan hanya kebenaran telanjang. Aku tahu langkah selanjutnya. Cari bukti lebih lengkap. Cari saksi keluarga. Cari orang berani yang tidak takut kehilangan harga diri. Aku harus kembali ke akar keluarga. Karena bagaimanapun, ada seseorang yang sudah melihat semuanya sejak awal dan memilih diam. Keluarga itu menyimpan jawaban. Bukan karena mereka pelaku, tetapi karena mereka saksi yang tiba-tiba menjadi pengecut. Aku memejamkan mata dan berkata pada diriku sendiri, ini bukan sekadar kasus. Ini revolusi kecil untuk memaparkan siapa yang bermain di balik tirai. Dan aku baru saja masuk ke tengah panggung. Aku selalu percaya bahwa pengadilan paling kejam dalam perkara narkoba bukan berada di gedung pengadilan, tetapi berada di layar ponsel. Di kolom komentar. Di potongan berita. Di status-status murahan yang ditulis oleh manusia yang bahkan tidak pernah menatap wajah terdakwa secara langsung. Malam setelah penyelidikan hotel, aku membuka portal berita. Foto Ammar terpampang di halaman utama, wajah pucat, mata sembab, tangan diborgol. Judul artikelnya tidak memberi ruang untuk bernapas. Artis kambuhan kembali tertangkap, memalukan keluarga. Aku tersenyum hambar. Bagaimana mungkin sebuah portal berita sudah menyimpulkan kambuhan, padahal belum ada pemeriksaan medis, belum ada tes berulang yang dikonfirmasi dokter, belum ada uji toksikologi lengkap. Media tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh kutipan. Dan kutipan terbaik selalu lahir dari penghinaan. Aku memilih mematikan layar ponsel sebelum emosiku membuat aku menutup firmaku sendiri, karena muak pada dunia. Ada hal yang lebih penting daripada meladeni pemberitaan, aku harus menghadapi keluarga Ammar. Keesokan harinya aku menuju rumah sederhana yang kini menjadi tempat pelarian keluarga Ammar dari sorotan publik. Rumah itu bukan rumah mega artis. Tidak ada pagar tinggi. Tidak ada kamera CCTV. Hanya halaman kecil, dan beberapa tanaman yang tampak tidak terurus karena pemiliknya kehilangan tenaga untuk sekadar menyiram. Seorang perempuan paruh baya membuka pintu. Mata sayunya memandangi wajahku tanpa ekspresi. "John Marties?" tanyanya dengan suara rendah. "Benar, Bu," jawabku. "Saya datang untuk bicara." Perempuan itu mengangguk dan mempersilakanku masuk. Namanya Nadia, adik dari Ibu Ammar. Dialah yang sementara mengurus anak-anak Ammar. Dari cara ia memandangku, aku bisa menebak bahwa ia tidak menyukaiku. Pengacara baginya adalah pembohong kelas tinggi. "Apa yang ingin Anda dengar dari kami?" tanyanya saat aku duduk di ruang tamu yang terasa pengap. "Yang ingin saya dengar hanya satu," jawabku. "Apakah kalian ingin Ammar pulang?" Pertanyaan itu menggantung. Sederhana, tapi menghantam. Nadia menghela napas panjang. "Tentu kami ingin dia pulang. Dia ayah dari anak-anak itu. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Media sudah menelannya. Polisi sudah mengurungnya. Kami hanya keluarga. Keluarga tidak punya kuasa." Aku menatapnya lekat-lekat. Keluarga selalu punya kuasa, jika mereka mau bersuara. Nadia tertawa pelan, tapi tawanya bukan bahagia. "Bersuara? Suara kami tidak akan didengar. Kami cuma keluarga pecandu. Semua orang mengira kami ikut menikmati uangnya dan tutup mata pada kelakuannya." Aku merasakan getir dalam kalimat itu. Rasa malu. Rasa kalah. "Kami ingin menjauh dari nama itu," lanjut Nadia. "Bukan karena kami membencinya, tapi karena kami takut reputasi kami hancur." Aku bersandar pada sofa. Reputasi siapa yang sedang Anda lindungi? Reputasi Ammar? Reputasi keluarga? Atau reputasi publik yang bahkan tidak peduli? Nadia terdiam. Aku mengubah nada suara. "Saya butuh satu orang saja. Satu orang dari lingkaran keluarga yang berani bicara." Nadia menunduk. "Mungkin bukan saya." Ada suara langkah pelan dari arah dapur. Sosok perempuan lain muncul, ibu kandung Iris Bella, Nancy. Perempuan itu pernah menjadi mertua Ammar. Kini statusnya rumit. Hubungan antara dua keluarga itu sudah retak, dan hanya tinggal puing. Nancy menatapku dengan sorot ambigu, sedikit marah, sedikit takut, sedikit rindu pada masa lalu yang hancur tanpa ampun. "Aku pernah dengar nama Anda," katanya pelan.
Pengacara yang terkenal memilih kasus yang tidak bisa diselamatkan. Justru itu alasan saya ada di sini, jawabku. Saya tidak pernah memilih kasus yang sudah menang. Saya memilih yang berpotensi kalah, kalau saya tidak ikut bertarung. Nancy duduk. Tangannya menggenggam tisu, seolah setiap kata yang ia keluarkan membutuhkan pelindung. Saya dulu percaya Ammar adalah suami yang baik, katanya tanpa menatapku. Saya dulu percaya ia bisa membangun keluarga yang utuh. Dulu, aku tidak mengoreksi. Aku membiarkan ia berbicara. Sekarang saya malu, lanjutnya. Bukan hanya pada masyarakat, tapi pada diriku sendiri. Saya membantu membesarkan nama menantu saya. Lalu saya melihat ia jatuh berkali-kali. Kapan saya bisa berhenti merasa ikut berdosa? Aku menyandarkan siku di lutut dan maju sedikit. Ammar bukan jatuh karena narkoba kali ini, kataku tegas. Ia dijebak. Ada seseorang yang masuk sebelum polisi. Ada permintaan uang ratusan juta. Nancy mengangkat wajahnya. Ada kejutan kecil di sana. Siapa bilang? Saya tidak bisa menyebutkan sampai saya punya saksi, jawabku. Tapi saya melihat pola dan bukti awal. Saya tahu ini bukan kasus sederhana. Saya juga tahu, Anda tahu sesuatu. Nancy menggigit bibir. Tanda ia menahan sesuatu. Aku melanjutkan, lebih dalam. Anda melihat mata Ammar sebelum ia dicap kriminal. Anda tahu karakter menantu Anda. Anda tahu ia tidak akan mengizinkan narkoba masuk ke rumahnya jika masih ingin hidup dekat anak-anak. Nancy mendengus lemah. Aku tidak membela dia. Aku hanya lelah. Lelah karena membenci? Tidak, katanya lirih. Lelah karena tahu kebenaran jauh lebih kejam daripada fitnah. Aku terpaku. Kata-kata itu penting. Itu bukan kalimat orang yang tidak tahu apa-apa. Itu kalimat orang yang menyimpan bukti. Aku memutarkan knop tekanan. Berikan saya satu nama. Nancy menutup mata. Aku tidak bisa. Berikan saya satu alasan. Ia menatapku dengan mata berair. Karena jika nama itu keluar, keluargaku bisa hancur. Aku bertanya pelan, nyaris seperti bisikan. Keluarga siapa yang Anda lindungi, Bu? Keluarga Ammar? Atau keluarga Anda sendiri? Nancy terdiam sangat lama. Lalu ia berkata pelan. Saya hanya ingin anak saya tidak hancur. Saya ingin Iris tidak dihina lagi karena pilihannya. Di titik itu aku mengerti. Motif diamnya adalah rasa malu dan ketakutan reputasi. Percakapan terhenti ketika dua anak Ammar berlari melewati ruang tamu, membawa mainan kecil. Suara mereka yang lugu menusuk sesuatu dalam diriku. Mereka menertawakan sesuatu yang sederhana, tanpa tahu bahwa dunia dewasa sedang berperang menentukan masa depan psikologis mereka. Aku memandang Nancy. Jika Ammar kalah dalam sidang ini, anak-anak itu tidak hanya kehilangan ayah. Mereka kehilangan sejarah nama yang bersih. Mereka akan tumbuh besar mendengar ayahnya sebagai kriminal, padahal ayah mereka mungkin korban. Nancy memejamkan mata. Air matanya jatuh membasahi jarinya. Jangan paksa saya sekarang, katanya parau. Jika waktunya tiba, saya akan bicara. Aku bangkit, merapikan jas. Waktu tidak berpihak pada kita. Setiap hari publik menghukum. Setiap jam bukti ditutup. Setiap detik opini dibentuk. Anda menunda, Anda membunuh peluang. Nancy berdiri dengan kaki goyah. Bukan Anda yang mempertaruhkan keluarga. Saya. Aku berhenti di depan pintu, menatapnya dengan nada final. Anda berpikir diam menyelamatkan keluarga. Padahal diam justru membakar semuanya perlahan. Aku meninggalkan rumah itu tanpa pamit. Kadang meninggalkan ruang adalah satu-satunya cara untuk membuat seseorang mendengar gema kata-kata kita. Dalam perjalanan pulang, aku membuka jendela mobil. Angin malam menyentuh wajahku, dingin, sinis, dan sama kosongnya seperti pemberitaan publik. Aku sadar satu hal penting. Keluarga bukan hanya saksi. Keluarga adalah barikade terbesar. Mereka bisa menyelamatkan atau membinasakan. Dan dalam kasus ini, aku melihat benang merah mengarah pada satu figur yang selama ini diam, terlalu diam. Aku tiba di ruang sidang lebih awal pagi itu.
Udara dingin tidak menghalangi kerumunan yang sudah memenuhi lorong-lorong panjang. Semua orang tahu sidang hari itu bukan sidang biasa. Ada desas-desus, ada bisik-bisik, dan ada satu nama yang sejak semalam berputar-putar di telingaku, ibu kandung Iris Bella. Dia, perempuan yang selama ini memilih diam, menjauh dari hiruk-pikuk pernikahan anaknya, hidup di balik layar nama besar anak artis, dan tidak pernah sekalipun muncul membela menantunya, hari ini meminta hadir sebagai saksi meringankan. Tidak ada alasan tertulis yang sangat jelas. Tidak ada identitas siapa pengacara yang menghubunginya. Tidak ada dokumen pendukung kecuali satu permintaan sederhana pada panitera. Saya ingin berbicara. Sudah waktunya. Kalimat itu mengganggu tidurku semalaman. Seseorang yang diam bertahun-tahun, seseorang yang karam di balik rasa malu keluarga, tiba-tiba ingin bicara. Motif seperti itu berbahaya. Bisa jadi ledakan. Bisa jadi penyelamat. Bisa juga bumerang yang memotong semua pembelaan. Dan sebagai pembela utama, tugasku hanya satu, kuasai ruang sebelum ruang menelanku. Aku merapikan dasi, membuka map yang sudah penuh catatan, lalu menatap ke bangku terdakwa. Ammar menunduk, tetapi aku melihat tangannya gemetar, bukan ketakutan, melainkan menahan dendam. Ia ingin bebas, tetapi lebih dari itu, ia ingin namanya dipulihkan. Ada dua anak yang menunggunya. Ada reputasi yang terlanjur dipotong menjadi headline. Ada fitnah yang dipaksakan oleh mereka yang rakus. Ketika palu hakim mengetuk, ruang seperti membeku. Jaksa menatapku seolah mencoba membongkar strategi. Mereka mengira kedatangan saksi baru akan menyulitkanku. Mereka rasa aku tidak mempersiapkan hal-hal yang cukup. Mereka pikir aku hanya seorang pengacara yang kehabisan amunisi. Mereka salah. Aku sudah mengantisipasi ini. Orang yang tiba-tiba ingin bicara selalu menyimpan rasa bersalah atau rasa benci. Dua-duanya bisa kugunakan. Dua-duanya bisa jadi senjata. Sidang dibuka, ujar hakim. Suara gemuruh pelan mulai terdengar dari bangku media. Kamera sudah siap. Mikrofon sudah menunggu. Semua ingin mendengar. Jaksa mulai dengan pembacaan ulang BAP. Aku tidak terganggu. Mereka masih mengulang materi lama, penangkapan, barang bukti, tes urin. Semua catatan itu rapuh karena tidak ada satupun saksi independen yang menyatakan Ammar benar-benar memiliki atau menyimpan barang terlarang itu dengan kesadaran. Barang itu muncul. Barang itu ditemukan. Barang itu diserahkan oleh tangan lain. Itu sudah cukup membuat konstruksi hukum mereka rapuh. Namun, hari ini aku ingin lebih. Aku ingin menghancurkan titik pusatnya, motif penjebakan. Saat dipersilakan mengajukan saksi, aku berdiri. Majelis hakim, kuasa hukum menghadirkan satu saksi yang pada proses sebelumnya tidak dapat hadir. Hari ini, ia telah bersedia mengungkap hal yang menurut kami mampu menguatkan unsur rekayasa dan pemaksaan dalam konstruksi perkara ini. Hakim mengangguk. Jaksa terlihat gelisah. Mereka bertanya, identitas saksi? Aku tersenyum kecil. Ini waktunya. Yang mulia, kami menghadirkan ibu kandung dari Iris Bella. Ada dentuman tidak terlihat di ruang itu. Media terperanjat. Bangku pengunjung terbelalak. Jaksa saling menatap. Nama itu bukan sekadar keluarga. Ia adalah simbol. Ia adalah tokoh yang selalu diam. Dan diam adalah bentuk penolakan. Diam adalah posisi. Diam adalah hukuman sosial. Ketika pintu dibuka, perempuan itu melangkah perlahan. Tubuhnya ramping, rambutnya disanggul sederhana, pandangannya tidak ragu. Tidak ada kosmetik berlebihan. Tidak ada langkah yang dibuat-buat. Ia datang bukan sebagai selebritas. Ia datang bukan sebagai ibu artis. Ia datang sebagai seseorang yang siap menghadap dosa-dosanya. Aku melihat Ammar mendongak. Ada keterkejutan yang sangat jelas di wajahnya. Ia tidak pernah mengira perempuan itu akan memilih berdiri untuknya. Perempuan itu duduk di kursi saksi. Tangannya gemetar sebentar, tetapi senyuman kecil muncul sebelum ia bersumpah. Saya akan menyampaikan apa adanya, katanya. Dan kalimat itu saja sudah membuat jaksa menekan pena lebih keras. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Tanya hakim. Ammar adalah mantan menantu saya. Ia adalah ayah dari cucu saya. Kalimat itu terdengar tegas.
Tidak ada ragu sedikit pun. Aku mencondongkan badan maju. Ini saatnya menggali. Saudari saksi, tanyaku. Selama ini Anda tidak pernah membela terdakwa. Apa alasan Anda memilih hadir hari ini? Ia menarik napas. Ruang senyap seperti ruang isolasi. Karena saya menyaksikan sesuatu, jawabnya pelan. Sesuatu yang tidak pernah saya ungkap karena saya takut. Takut apa? Takut keluarga saya berantakan. Takut anak saya terluka. Takut kebenaran membuka aib yang jauh lebih besar dari skandal narkoba. Suara riuh terdengar. Hakim mengetuk palu. Mohon tenang. Perempuan itu melanjutkan. Selama ini saya tahu bahwa Ammar dijebak. Saya tahu siapa yang melakukannya. Saya tahu kenapa. Tetapi saya memilih diam. Aku merasakan jantungku berdetak keras. Kalimat itu sudah cukup untuk memancing kekacauan. Tetapi aku tidak boleh terburu-buru. Aku bertanya lagi. Ketika saudari bilang, mereka, siapa yang saudari maksud? Ia memejamkan mata sejenak. Orang yang dulu sangat dipercaya keluarga. Orang yang punya akses ke kamar Ammar. Orang yang mengatur bisnis dan keuangan, sekaligus menyimpan semua rekaman percakapan. Ledakan kedua mengguncang ruang. Aku mendengar seseorang dari kursi media menarik napas panjang. Jaksa mencoba memotong. Keberatan. Saksi berspekulasi. Aku berdiri cepat. Ini bukan spekulasi, Yang Mulia. Kami memiliki petunjuk material, screenshot dan bukti transfer sejumlah uang besar yang dikirimkan ke rekening saksi setelah penangkapan. Hakim melihatku tajam. Uang untuk apa? Aku menjawab pelan, namun tegas. Untuk diam. Perempuan itu tidak menolak. Ia menatap hakim dan berkata, benar. Saya menerima uang itu agar saya tidak membuka rekaman dan bukti tentang jebakan ini. Tetapi saya tidak tahan lagi. Saya tidak ingin cucu saya tumbuh tanpa ayah. Saya tidak ingin mereka hanya mengenal Ammar lewat berita kriminal. Ruangan kembali pecah. Aku tidak berkedip. Aku tidak memalingkan wajah. Aku tahu, ini adalah hari ketika struktur kebohongan mulai runtuh. Namun yang membuat sidang itu benar-benar berubah bukan pengakuan uang, bukan pengakuan pemerasan, bukan pengakuan rekaman. Yang mengubah atmosfer hari itu adalah satu kalimat sederhana, yang keluar dari bibir seorang ibu yang selama ini pura-pura kuat, pura-pura netral, pura-pura tidak peduli. Kalimat yang memotong seluruh kesombongan konstruksi hukum yang dibangun oleh para pemangsa reputasi. Ia berkata perlahan, dengan mata berkaca-kaca. Saya membuka semua ini bukan karena saya mencintai menantu saya, tetapi karena saya menyesal. Saya tahu rencana jebakan itu sejak awal, dan saya tidak menghentikannya. Saya membiarkan Ammar sendirian, hanya karena saya takut anak saya, Iris Bella, tidak sanggup menghadapi kebenaran. Saya diam, dan diam saya justru menyakiti semua orang. Aku menutup mapku. Tidak ada argumen hukum yang lebih kuat dari pengakuan yang dilahirkan oleh penyesalan. Tidak ada kalimat pasal yang lebih mematikan dibanding air mata orang yang selama ini dianggap tidak peduli. Hari itu, aku tahu, perang baru saja dimulai. Dan mereka yang selama ini bersembunyi di balik pasal, tekanan media, dan permainan uang besar, sekarang harus siap berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Seorang ibu yang akhirnya memilih kebenaran. Dan tugasku selanjutnya sederhana. Membawa kebenaran itu ke dalam vonis. Ruang sidang hari itu berakhir tanpa ada satupun napas yang benar-benar lega. Begitu palu diketuk, aku mengatur kembali kertas-kertas di mejaku sambil menahan kegugupan yang tidak pernah mau jujur muncul di wajahku. Para wartawan masih mengejar, kamera masih menyala, dan nama Ammar Zoni menggema seperti komoditas panas. Namun bukan itu yang membuat langkahku terasa berat. Yang membuat napasku panas adalah satu kalimat dari ibu kandung Iris Bella. Saya tahu rencana jebakan itu sejak awal. Itu bukan sekadar testimoni. Itu adalah peluru. Peluru yang akan mencari mangsanya sendiri. Dan peluru itu baru saja ditembakkan ke tengah arena yang dipenuhi predator. Begitu keluar dari ruang sidang, aku langsung menyalakan ponsel dan menghubungi dua asistennya. Aku butuh ruang rapat sekarang. Tidak ada wartawan. Tidak ada klien lain. Hanya tim inti.
Mereka mengerti. Dalam 10 menit, aku sudah duduk di ruang kantor kecil di lantai 3, pintu ditutup rapat, tirai diturunkan. Ammar masuk dengan napas memburu. Matanya tajam, tetapi hilang kendali. "John, itu tadi apa? Dia bisa ngomong seperti itu? Dia tahu dari mana? Dia..." "Tenang, potongku. Kalau kau panik, permainan mereka menang." Ammar berjalan mondar-mandir. "Aku tidak mengerti. Orang itu membenciku. Ia tidak pernah mau bicara padaku. Bahkan saat aku ditahan sebelumnya, ia tidak." "Sudah. Jangan pakai logika perasaan. Ini ranah permainan yang lebih kejam." Aku mencondongkan tubuh. Ada 2 kemungkinan kenapa dia tampil hari ini. 1, seseorang mengancam dan ia memilih menyerang balik. 2, ia tidak tahan menanggung rasa bersalah. Ammar menggeleng tak percaya. "Kenapa baru sekarang?" Aku menatap lurus matanya. Karena ancaman yang ia terima mulai bergerak lagi. Hening. Hanya detik jam yang terdengar. Sebelum Ammar kembali bicara, asistennya masuk sambil membawa map tebal. "Ini dari ponsel lama saksi. Ia bilang kau harus lihat dulu sebelum ia menyerahkan semuanya ke penyidik." Aku membuka map itu perlahan. Semua bukti masih mentah, tetapi cukup tajam untuk memotong karir seseorang. Screenshot percakapan. Transfer sejumlah besar uang. Percakapan suara yang belum selesai ditranskripsi. Dan 1 nama, yang ditandai tinta merah oleh saksi. Nama itu bukan nama kecil. Ia adalah manajer bisnis keluarga. Orang yang mengelola kontrak, acara, endorsement, jadwal. Orang yang bebas masuk kamar hotel, apartemen, bahkan ruang rias. Aku menelan ludah. Jika saksi benar, maka seluruh perkara ini bukan soal narkoba. Ini soal balas dendam bisnis. Tentang perang keuntungan. Tentang seseorang yang sengaja menghancurkan rumah tangga agar menguasai sumber uang. "John, apa artinya ini?" tanya Ammar pelan. "Artinya," jawabku, "kau selama ini bukan korban narkoba. Kau korban manipulasi ekonomi." Ammar menutup wajahnya. Suaranya pecah. "Aku membayar uang itu karena aku takut video itu keluar. Aku ingin menjaga martabat keluarga. Aku ingin melindungi anak-anakku." Aku memejamkan mata. "Aku tahu. Dan mereka memerasmu lagi setelah pembayaran pertama, kan?" Ammar tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk, mengangguk perlahan. "Aku diminta bayar lagi. Dengan jumlah lebih besar. Kalau tidak, mereka bilang mereka akan memulai pemberitaan gelap." Dan disitulah aku melihat retakan paling besar di wajah seorang lelaki yang dulu dicap arogan oleh media. Retakan itu bernama takut kehilangan anak. Itulah momen ketika aku memutuskan. Ini bukan lagi tentang pembelaan hukum. Ini tentang merebut kembali pegangan seorang ayah. Aku menutup map dan bangkit berdiri. Kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus menyerang. Kita butuh pembuktian rangkap 3, transaksi, akses ruang kamar, dan koordinasi dengan orang dalam penegakan hukum. Ammar mendongak. "Orang dalam?" Aku menatapnya. "Saksi menyebut seseorang di kepolisian yang terlibat. Itu akan jadi ledakan terbesar nanti. Tapi bukan sekarang. Sekarang kita fokus ke bukti visual." Asisten nomor 2 masuk tergesa. "Pak, ada sesuatu yang harus Anda tahu. Seseorang dari tim lawan menghubungi saksi setelah sidang. Mereka memintanya bertemu malam ini." "Di mana?" "Hotel dekat gedung pengadilan." Aku tersenyum tipis. Mereka panik. Ammar maju. "John, jangan biarkan ia sendirian. Mereka bisa lakukan apa saja." Aku mengangguk. "Tenang. Aku akan ke sana. Tapi kau tidak ikut. Mereka memburu ketakutanmu. Biarkan aku yang berhadapan dengan ancaman itu." Malam itu aku tiba di hotel yang dimaksud. Pengamanan seadanya. Tidak banyak penjaga, hanya 1 pegawai yang pura-pura sibuk dengan daftar tamu. Namun matanya melirik tajam ke arahku ketika aku menyebut nomor kamar. Aku mengetuk pintu perlahan. Saksi membuka pintu kecil, Ibunda Iris Bella. Matanya tampak lebih gelap dari siang tadi. Ada ragu, ada marah, ada takut. "Terima kasih datang,
katanya. Tentu, jawabku. Siapa yang ingin bertemu? Sebelum ia menjawab, pintu dalam terbuka. Seseorang berdiri, manajer yang ditandai dengan tinta merah dalam berkas. Ia tersenyum seolah menyambut klien baru. John Marties, katanya pelan. Saya sudah dengar banyak tentang Anda. Pengacara yang suka menunda kehancuran, ya? Aku tidak gentar. Aku tidak menunda apapun. Aku hanya memilih momentum yang tepat. Ia duduk tanpa menawarkan kursi. Aku ingin semua ini selesai. Saksi ini bicara terlalu banyak. Terlalu berbahaya. Kita semua tahu motif Ammar. Dan dia sudah membayar denda keluarganya. Tidak ada alasan membuat drama baru. Aku menahan tawa. Kau sebut pemerasan sebagai denda keluarga? Ia mengangkat bahu. Nama artis mahal. Nama keluarga mahal. Diam itu mahal. Kami hanya menetapkan harga. Aku melangkah lebih dekat. Aku akan menanyakan satu hal. Kau menyusupkan paket itu sendiri atau kau menyuruh orang lain? Untuk sepersekian detik, senyumnya goyah. Pertanyaan itu tidak akan bisa kau buktikan. Aku menatapnya tajam. Belum. Tapi kami punya bukti digital. Dan kami sedang mengarah ke satu hal, penempatan barang haram di ruang privat. Manajer itu berdiri. Hati-hati, John. Kasus ini bisa menghancurkanmu juga. Aku tersenyum datar. Ancaman adalah bahasa orang yang kehabisan strategi. Ia menatapku seakan ingin menerkam. Kalau saksi ini terus bicara, akan ada yang hilang. Reputasi, keluarga, bahkan nyawa. Aku menahan tangan saksi yang mulai gemetar. Kau sudah kalah begitu kau menyebut nyawa. Aku berbalik untuk pergi. Namun sebelum pintu tertutup, manajer itu berkata, "Kau pikir kau bisa memenangkan sidang ini? Tunggu sampai saksi kejutan kami masuk. Kau tidak akan siap." Aku tidak menoleh. Aku hanya menjawab lirih. Kau lupa satu hal. Saksi kejutan kami adalah rasa bersalah. Dalam perjalanan pulang, aku tahu satu hal. Malam itu bukan intimidasi. Itu peringatan perang. Esoknya, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berhenti menggali atau semua bukti hilang. Aku membacanya tanpa berkedip. Aku hanya menulis satu balasan. Kebenaran tidak hilang. Ia hanya menunggu orang yang cukup gila untuk memperjuangkannya. Dan hari itu aku putuskan. Bab 7 akan menjadi pertarungan. Dan bab 8 akan menjadi pembunuhan karakter terakhir sebelum struktur busuk mereka runtuh. Game baru saja dimulai. Aku selalu percaya bahwa perkara hukum tidak pernah sesederhana pasal dan bukti. Ia adalah cermin tempat semua manusia memperlihatkan kerak-kerak ambisinya. Jaksa ingin menang demi karirnya. Hakim ingin terlihat netral di mata publik. Aparat ingin menunjukkan keberhasilan penegakan hukum. Media ingin mencari sensasi. Dan para pelaku di balik layar ingin memastikan uang terus mengalir dari ketakutan orang lain. Di tengah semua itu, aku hanyalah satu orang, seseorang yang dipercaya membela nama seorang ayah yang dijadikan komoditas. Namun hari itu, aku tahu, permainan berubah. Mereka tidak lagi mencoba menyerang alibi. Mereka mencoba membunuh bukti. Pagi setelah pertemuan rahasia di hotel itu, kabar buruk datang lebih cepat daripada sarapan. Asistenku mengetuk pintu ruanganku dengan wajah panik. "Pak John, file digital dari saksi, hilang." Aku berhenti menulis. Hilang bagaimana? Ponselnya disadap. Folder rekaman suara terhapus. Tangkap layar bukti transfer terblokir. Dan percakapan pesan hilang otomatis. Aku berdiri. Berapa banyak yang tersisa? Aslinya, hampir tidak ada. Aku menarik napas panjang. Baik. Berarti mereka sudah masuk fase paling kotor. Mereka tahu bukti digital adalah peluru terbesar. Ammar masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya tampak seperti orang yang baru ditampar kenyataan. "John, tolong bilang padaku ini bukan akhir." Aku menatapnya lama. "Ini bukan akhir. Ini awal peperangan nyata." Ia meremas rambutnya. "Bagaimana kalau bukti itu tidak kembali? Bagaimana kalau rekaman itu sudah diambil? Kalau mereka menghapus semua jejak?"
Aku menepuk bahunya. Dengar bayi-bayi. Bukti digital tidak pernah benar-benar hilang. Orang bodoh berpikir menghapus sama dengan memusnahkan. Padahal, setiap jejak meninggalkan bekas file, metadata, log perangkat. Kita hanya perlu ahli digital forensik. Ammar mengangguk pelan, tetapi kekhawatiran tetap menghantui. Kau yakin? Aku tidak yakin pada dunia, kataku. Tapi aku yakin pada ilmu. Ada alasan mengapa banyak pengacara hancur bukan karena kalah di pengadilan, melainkan lengah terhadap permainan kotor di luar pengadilan. Begitu bukti digital saksi rusak, satu-satunya senjata paling logis adalah rekonstruksi narasi pengakuan. Tapi sebelum aku bisa menyusun strategi baru, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Ya? Suara berat dan datar menjawab. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, John. Berhenti melawan. Aku memejamkan mata. Ancaman semacam itu sudah biasa. Yang tidak biasa adalah kalimat berikutnya. Saksi akan dibungkam. Tidak ada ibu yang boleh menghancurkan keluarganya sendiri. Aku tersenyum sinis. Lucu. Selalu ada orang yang berpikir dirinya pahlawan keluarga padahal hanya pengecut yang takut ketahuan. Suara di seberang mendesis. Kau pikir kau bisa melindungi dia? Kami punya akses. Aku mengakhiri panggilan tanpa balasan. Jika mereka mulai menarget saksi, artinya satu hal. Mereka kehabisan taktik formal. Mereka akan main intimidasi. Dan intimidasi akan kulawan dengan publikasi. Hari itu aku mencari saksi. Ibunda Iris Bella. Aku tiba di kediaman sementara yang disediakan Panitera. Ia duduk sendirian di sofa, matanya sembab. Bu, kataku sambil duduk. Ada yang ingin ibu katakan? Ia menelan ludah. Mereka mencariku lagi. Mereka bilang kalau aku tidak menarik testimoniku, nama anakku akan dihabisi media. Mereka bilang Iris akan tampak seperti istri gagal, seperti perempuan yang tidak mampu menjaga suami, seperti ibu yang buruk. Aku mendengarkan. Ia menggigit bibirnya. John, aku pernah diam demi melindungi perasaan anakku. Tapi semakin aku diam, semakin banyak luka tercipta. Aku tidak ingin menjadi perempuan pengecut lagi. Aku memandangnya tanpa mengalihkan mata. Lalu apa yang ibu takutkan sekarang? Air matanya mengalir perlahan. Aku tidak takut dihina. Aku takut kehilangan anakku. Aku takut mereka mengambil cucuku. Aku takut kebenaran justru menghancurkan semuanya. Aku menghela napas. Bu, kebenaran tidak menghancurkan. Yang menghancurkan adalah kebohongan yang terus ditumpuk. Ia menatapku lama. Kau benar. Aku tahu itu bukan jawaban yang menenangkan. Tapi jawaban itu cukup untuk menguatkan kaki kami melangkah. Pukul siang, kami kembali ke pengadilan untuk sidang lanjutan. Jaksa mencoba mengubah arah pembuktian. Mereka ingin menggeser pembahasan dari rekayasa penjebakan menjadi pengakuan pengulangan perbuatan. Mereka ingin menegaskan bahwa, siapapun yang pernah terjerat, mungkin akan terjerat lagi. Strategi murahan. Jaksa berdiri dengan suara lantang. Ada pola perilaku. Terdakwa pernah menggunakan, dan pemakai berpotensi mengulangi. Maka tidak ada alasan mempertimbangkan narasi jebakan. Aku berdiri. Yang mulia, pola itu tidak relevan kalau barang yang dimaksud tidak pernah ditemukan atas kesadaran terdakwa. Tidak ada saksi yang melihat terdakwa membeli, memegang, atau menggunakan dengan kehendaknya. Yang ada hanya temuan barang, tanpa rantai kepemilikan. Jaksa menatap geli. Lalu saudara ingin menyatakan barang jatuh dari langit? Aku tersenyum. Tidak. Barang itu ditanam oleh orang yang punya akses. Dan kini kami memiliki saksi yang mau bersaksi tentang pemerasan setelah penangkapan, termasuk transfer uang dalam jumlah besar. Ruangan ricuh. Media menulis cepat. Orang-orang melirik. Jaksa mengetuk meja. Keberatan. Saksi itu tidak kredibel. Ia keluarga. Ia punya konflik kepentingan. Aku mengangkat jemari. Konflik kepentingan adalah alasan dia diam bertahun-tahun. Justru karena itu, pengakuannya hari ini jauh lebih murni dibanding saksi yang dibayar. Hakim mengetuk palu. Kuasa hukum, lanjutkan.
Aku mendekat, menurunkan suara. Yang mulia, perkara ini bermasalah dari akar. Tidak ada visum independen. Tidak ada saksi transaksi. Ada akses kamera pengawas yang, kebetulan, rusak pada malam penangkapan. Dan kini, bukti digital dihapus secara sistematis. Kalau itu bukan indikasi sabotase, apa sebutannya? Hakim diam, tatapan yang sulit diterjemahkan. Jaksa berdiri lagi. Kami punya saksi baru. Seseorang yang memuatkan pernyataan kepemilikan barang. Ia melihat terdakwa menggunakan. Ia melihat terdakwa menyimpan barang tersebut. Aku melirik ke meja sebelah. Seseorang bangkit. Seseorang yang tidak asing bagi Ammar. Seseorang yang wajahnya langsung membuat rahang Ammar mengeras. Meneer, dalang yang kami curigai. Aku tersenyum kecil. Jadi ini saksi kejutan yang mereka maksud. Ia berjalan ke depan. Duduk dengan percaya diri. Jaksa bertanya, apa hubungan saudara dengan terdakwa? Ia menjawab, saya pernah menjadi orang kepercayaannya. Saya menyaksikan semuanya. Ammar menunduk, mengepalkan tangan. Aku menahan lengannya agar tidak bereaksi. Jaksa bertanya lagi, saudara pernah melihat terdakwa menggunakan barang? Ia mengangguk. Saya melihat langsung. Jaksa melanjutkan, saudara pernah melihat terdakwa menyimpan barang? Ia tersenyum. Saya melihat barang itu di saku tasnya. Cukup. Itu bukan jawaban faktual. Itu narasi. Dan narasi bisa dipotong dengan pisau tanya silang. Aku bersandar. Giliran mainku hampir tiba. Sebelum hakim mempersilakan tanya silang, ia bertanya pada saksi. Saudara bersumpah? Ya, jawab saksi. Aku bangkit. Majelis hakim, izinkan pertanyaan saya langsung, kataku pelan. Hakim mengangguk. Aku menatap saksi itu seperti aku menatap layar monitor yang menampilkan statistik kesalahan. Saudara saksi, kataku, berapa lama saudara bekerja untuk terdakwa? Ikut manajemen lebih dari beberapa tahun. Selama beberapa tahun itu, saudara mengurus jadwal, keuangan, dan bahkan akses kamar terdakwa. Benar. Aku mendekat. Termasuk kamar hotel ketika terdakwa ditangkap. Ia terdiam sejenak. Ya. Ada CCTV? Rusau. Siapa yang pertama masuk kamar sebelum polisi? Aku tidak ingat. Aku mengangguk. Fantastis. Saudara saksi, kataku, memperdalam, apakah saudara pernah memeras terdakwa setelah penangkapan? Ia tertawa kecil. Itu fitnah. Jadi saudara tidak menerima transfer sejumlah besar uang? Tidak pernah. Aku tersenyum. Aneh. Karena kami sudah melakukan jejak digital banking. Nama saudara muncul sebagai penerima. Ruang sidang kembali ricuh. Jaksa berdiri. Keberatan. Bukti belum dihadirkan. Aku mengangguk. Betul. Dan akan kami hadirkan pada sidang pembuktian ahli digital forensik. Saksi kehilangan senyum. Aku mendekat lagi. Saudara saksi, terakhir. Bila saudara benar menyaksikan terdakwa menggunakan barang terlarang, mengapa saudara tidak melaporkan sejak awal? Ia terdiam. Aku menatapnya tajam. Diam saudara bukan karena kesetiaan. Diam saudara karena ada nilai transaksi. Isyarat panik muncul di mata saksi. Aku menutup mapku. Yang mulia, saksi tidak kredibel. Ia punya akses ruang pribadi terdakwa, ia berada di lokasi sebelum polisi, ia tidak punya catatan pelaporan, dan ia menerima uang dalam nominal besar. Ini bukan saksi yang objektif. Ini saksi bertransaksi. Hakim mengetuk palu. Sesi tanya silang ditunda. Sidang ditutup hingga pekan depan. Keluar dari ruang sidang, Ammar memegang lenganku. John, aku rasa aku akan gila. Mereka memutarbalikkan segalanya. Aku menatapnya. Kau tidak gila. Kau diserang. Dan kita menyerang balik. Bagaimana kalau hakim percaya mereka? Aku menepuk bahunya. Hakim percaya pada struktur. Dan kita sedang merobohkan struktur mereka. Ammar menatapku. Ruang sidang kembali penuh. Kamera televisi lokal berjejer seperti barisan mata yang tak pernah berkedip.
Wartawan berdiri tanpa kursi, berebut posisi strategis. Pengunjung duduk rapat, sebagian bukan karena peduli hukum, tapi karena ingin melihat bagaimana seorang ibu kandung mengakhiri misteri terbesar persidangan ini. Benarkah Ammar Zoni dijebak? Ketukan palu hakim terdengar 3 kali. Hening mendadak jatuh. Sidang dilanjutkan. Hadirkan ibu kandung Irish Bella untuk memberikan pernyataan terakhir sebagai saksi. Bisik-bisik langsung merayap. Ibu kandung? Yang itu bukan yang membesarkan? Kok baru muncul sekarang? Apa dia mau cuci tangan atau malah memfitnah balik? Di antara keheningan itu, seorang perempuan paruh baya melangkah dengan tubuh tegak. Ia bukan tipe yang tampil gemerlap seperti artis. Ia hadir sebagai seorang ibu yang membawa luka 2 keluarga sekaligus, keluarga Irish Bella dan keluarga Ammar Zoni. Ketika duduk, tangannya menggenggam sebuah dokumen dengan cap kantor kejaksaan. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, justru kemarahan yang tersimpan lama. Hakim membuka sesi. Ibu, Anda telah memberikan keterangan sebelumnya bahwa Anda mengetahui adanya rekayasa penangkapan, namun Anda menahan beberapa informasi. Mengingat ini adalah sidang akhir, apakah Anda bersedia membuka semua hal yang masih Anda simpan? Perempuan itu menarik napas panjang. Saya tidak lagi ingin menyisakan rahasia, Yang Mulia. Karena setiap diam saya, hanya membuat seorang ayah kehilangan hak bertemu anak, dan seorang suami kehilangan martabat di depan publik. Seluruh ruang seperti menahan napas. Ia melanjutkan. Ammar Zoni bukan pemadat aktif seperti yang diberitakan. Ketertangkapannya bukan spontan, bukan murni penggerebekan. Itu direncanakan. Ada pembayaran, ada tekanan, dan ada ancaman. Wartawan langsung menunduk pada smartphone, jari-jari mereka berlari mengetik. Hakim bertanya, siapa yang melakukan pembayaran dan ancaman itu? Perempuan itu memejamkan mata. Seseorang yang mengaku penyelamat karir Irish, seseorang yang masuk terlalu dalam sampai merasa boleh mengatur hidupnya. Nama. Hakim menegaskan. Perempuan itu membuka matanya, tajam seperti baja. Manajernya sendiri. Seruan kaget menggema. Terdengar umpatan tertahan dari pihak belakang. Tapi itu bukan puncaknya. Perempuan itu menunjukkan amplop. Di dalam sini ada rekaman percakapan antara manajer dan orang suruhan yang mengantarkan paket yang kemudian dijadikan barang bukti. Paket itu bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk menjebak. Hakim meminta panitera menerima barang bukti. Tim kejaksaan mendekat, memasang wajah rumit. Seorang jaksa bertanya skeptis. Mengapa baru sekarang Anda menyerahkan ini? Perempuan itu menoleh, dan jawabannya membuat semua terpaku. Karena saya pernah dijanjikan uang tutup mulut. Dan saya hampir menerimanya. Tapi saya lihat sendiri dampaknya, Ammar di penjara, anak saya menangis setiap malam, cucu saya kehilangan ayah, sementara orang yang membuat kekacauan itu mendapatkan proyek iklan dan sponsor baru. Saya mual. Di sudut ruang sidang, Irish Bella menyeka air mata. Ia menunduk, tapi sorot matanya memancarkan keterkejutan sekaligus kelegaan, seolah rahasia yang selama ini dipikulnya sendiri akhirnya diangkat orang lain. Hakim mengangguk. Lanjutkan. Perempuan itu kini menggeser topik paling sensitif. Saya ingin menegaskan satu hal, Irish Bella tidak pernah mendukung penjebakan ini. Dia menjadi korban tekanan emosional dan ancaman karir. Ia diminta memilih, keluarga atau hidup profesional. Itu bukan pilihan. Itu pemerasan. Beberapa pengunjung tersentak. Jadi Irish juga tersandera? Selama ini dia cuma diam karena takut? Suara-suara itu memenuhi ruangan. Hakim kembali mengetuk meja. Hening. Sidang tidak untuk komentar pengunjung. Setelah tenang, saksi melanjutkan. Saya menjadi ibu kandung terburuk karena saya diam. Saya melihat bagaimana media menjadikan Ammar komoditas. Bagaimana anak saya, Irish, dicaci karena dianggap istri yang menyabotase suami. Padahal, yang saya lihat adalah 2 manusia yang dipaksa tunduk pada tekanan bisnis hiburan. Ia menoleh pada Ammar. Maafkan saya, Nak. Saya seharusnya bicara lebih awal. Ammar menunduk. Bahunya berguncang. Ia bukan sedang marah, ia menangis.
Jaksa kembali bertanya, apakah Anda mengetahui motif utama penjebakan ini? Perempuan itu mengangsurkan sebuah map tipis. Motifnya uang, sponsor, kontrak, dan ia menatap hakim lagi. Upaya memutus hubungan rumah tangga mereka supaya Iris tidak lagi ditahan oleh citra keluarga bermasalah. Ruang sidang kembali riuh. Hakim mencondongkan tubuh. Jadi tujuan akhirnya adalah perceraian? Ya. Dan kontrol penuh atas Iris sebagai aset bisnis. Mereka ingin Ammar disingkirkan supaya tidak ada negosiasi pribadi. Mereka lupa bahwa di balik kontrak ada manusia. Hakim mengangguk, lalu berkata, pernyataan Anda akan dimasukkan sebagai keterangan final. Perempuan itu kini menatap seluruh ruangan. Saya ingin mengatakan sesuatu bagi publik yang hadir dan media yang menunggu. Kalian bisa menyebut Ammar pecandu, kriminal, atau suami gagal. Tapi coba tanya pada hati kalian, siapa yang mengajak kalian percaya? Fakta atau rating? Ia menunjuk meja pers. Kalian menjual kesedihan keluarga ini hanya untuk klik. Beberapa wartawan menunduk. Perempuan itu menutup kesaksiannya. Hari ini saya mengembalikan martabat seorang ayah. Selebihnya, keputusan ada pada Yang Mulia dan Tuhan. Tetapi satu hal, jangan lagi paksa anak saya hidup dalam kebohongan. Jangan lagi penjarakan menantu saya dengan fitnah. Hakim menutup berkas. Sidang akan memasuki tahap putusan. Kami mengingatkan kejaksaan untuk mempertimbangkan bukti baru ini secara objektif. Sidang ditutup. Palu mengetuk. Begitu pintu ruang sidang terbuka, suara media langsung menyerbu. Namun, perempuan itu tidak berhenti untuk wawancara. Ia hanya mengatakan satu kalimat sebelum pergi mendampingi Iris yang menangis memeluk suaminya. Kebenaran bukan datang terlambat. Ia datang ketika kita berhenti bersembunyi. Dan dengan itu, bab ini, bab saksi terakhir, bab luka terakhir, ditutup bukan oleh hukum, tetapi oleh keberanian seorang ibu mengakui salah dan membalikkan panggung fitnah. Apakah Ammar akan bebas sepenuhnya? Publik menunggu putusan. Media menanti headline. Tapi bagi keluarga kecil ini, keadilan sudah mulai pulang ke rumah.